belajar. Apa yang mungkin kalau dilihat sekarang udah sebagai CEO di puncak dari karirnya, ada kekhawatiran nggak sih kalau lagi sendiri gitu, lagi merenung gitu, ada kekhawatiran nggak, apa yang bisa bikin nggak bisa tidur gitu? Nggak terlalu ya, kadang-kadang sewaktu sekali-sekali nggak bisa tidur pasti ada masalah-masalah tertentu, tapi kekhawatiran besar sih alhamdulillah enggak ya. Bisnisnya bagus, utangnya oke, nggak banyak, pusing gitu kan, pasti nggak punya kekhawatiran. Enggak, saya cuma pengen satu, karena kebetulan juga kakek saya juga salah satu perintis kemerdekaan yang ikut berperan dalam kemerdekaan bangsa ini. Ya harapannya cuma ingin suatu hari bisa berperan lebih banyak dan melihat kebangkitan bangsa gitu. Bangsa Indonesia harus tampil bukan hanya di Asia, bahkan di dunia seperti zaman dulu lagi, seperti konferensi Asia Afrika tahun 55 atau apapun, di mana harusnya kita bangsa nomor 4 terbesar di dunia loh penduduknya. Harusnya kita jauh lebih besar dari sekarang. Tapi insya Allah udah arahnya ke situ sih, udah kelihatan semakin jelas. Ada cita-cita mau seperti kakek masuk ke politik? Enggak. Kalau bisa sih enggak lah. Caleg enggak. Mungkin enggak tahu. Saya takutnya enggak punya cukup passion ya untuk di politik. Mendingan di sektor real aja, kebangkitan ekonomi. Karena kebutuhan paling basic dari seorang manusia, apalagi Indonesia hari ini kan masalah ekonomi. Ya itu, saya justru sedikit was-was juga nih kalau orang seperti Pak Hiram ini sukses di dunia usaha, terus meninggalkan dunia usaha. Kita kekurangan nih CEO dan profesional dan entrepreneur yang betul-betul memiliki. Karena kalau kita lihat yang justru surplus itu politikus ya, yang minus itu justru pengusaha seperti Pak Hiram ini. Tapi banyak kok, ini pemimpin masa depan semua nih. Orang HIPMI sekarang luar biasa. Saya sering berinteraksi dengan teman-teman dari udah HIPMI luar biasa. Saya udah pensiun dari HIPMI. Mantan ketua HIPMI, tapi perannya luar biasa buat HIPMI. Kalau di masalah keluarga nih, apalagi ganteng, waduh, sering di media, banyak penggemar gitu. Istri suka marah nggak kalau ketemu rekan-rekan kerja perempuan gitu? Enggak lah, cuman kalau mau berangkat kantor dia cuma bilang titip aja sama Allah katanya. Alhamdulillah. Jadi nggak cemburu ya? Nggak tahu ya, hati orang siapa tahu. Tapi mudah-mudahan insya Allah nggak terlalu ini. Mesti bilang ke istri saya tuh kalau gitu. Itu tadi saya bilang, setiap orang kalau ketemu sama Pak Sandi pasti pengen foto bareng. Laki aja pengen foto bareng, apalagi perempuan. Barusan terbukti kan. Buat nakut-nakutin tikus. Ya, saya juga ingin mengundang rekan-rekan yang ada di La Moda untuk interaktif. Mungkin Arlo, ada pertanyaan Arlo? Terima kasih kesempatannya, thanks for the introduction. Saya mau tanya tentang prospek Indonesia bagian timur sebenarnya. What do you see in the east side of Indonesia and how do you think that we can menggali potensi itu? Thank you. Soalnya tadi potensi Indonesia bagian timur. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih udah sejak bahkan sebelum krisis kan udah ada wacana untuk mengembangkan Indonesia bagian timur. Sekarang aja kan sebenarnya hampir sebagian besar, bukan sebagian besar lah, tapi kalau kita bicara pertambangan, itu kan Indonesia bagian timur kan luar biasa kontribusinya. Mau batu bara, mau mineral lainnya, itu kan luar biasa. Cuman memang mungkin yang agak tertinggal itu masalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini yang harus dibangkitkan. Saya nggak tahu gimana ceritanya, mungkin Mas Sandi Uno yang lebih ngerti karena aktif di dalam organisasi maupun langsung bermitra dengan pemerintah untuk bagaimana Indonesia bagian timur ini bisa mengejar ketertinggalan dalam masalah infrastruktur. Itu yang paling penting. Tapi potensinya luar biasa. Kan kemarin Bin Laden aja datang ke Indonesia mau buka pertanian sawah di Papua, Indonesia Timur. Luar biasa sebenarnya. Potensi Indonesia Timur sih luar biasa. Dari sisi sumber daya alam, natural resources-nya luar biasa. Tapi yang paling penting sebenarnya mungkin kalau saya lihat agak berhati-hati, jangan cuma mengejar pertumbuhan ekonominya, tapi bagaimana juga masalah sumber daya manusianya harus berimbang. Karena kalau enggak nanti hanya masalah eksploitasi alam yang berlebihan, jangka panjangnya akan suffer nanti. Ini harus balance antara pengembangan potensi ekonomi dengan pengembangan potensi sumber daya alam. Harus banyak membangun universitas di sana yang bagus, atau orang-orang putra daerah yang bagus-bagus, sekolah keluar, kemudian tapi syaratnya dia harus balik lagi ke daerah asal untuk membangun daerahnya. Itu pasti cepat. Potensinya luar biasa Indonesia Timur. Itu luar biasa. Cocok kan lo? Ini calon ketua umum HIPMI nih, 10 tahun lagi. Amin. Anak saya juga di SBM soalnya. SBM TB, very good school. Tadi saya terlupa, rupanya Bakrilen itu juga ada infrastruktur ya. Saya ingin mendapat satu ini dong, masukan. Gemes banget lihat infrastruktur Indonesia tuh. Kenapa? Problemnya di mana sih? Dan ini kita udah bicara 5 tahun masalah infrastruktur, kenapa nggak kebangun-bangun gitu?
Enggak, memang salah satu kunci sebenarnya memang harus banyak membuat terobosan. Kalau gini, kalau Bakriland kita masuk yang memang sesuai dengan core competence kita, yaitu property related infrastruktur. Dalam hal ini adalah jalan tol sama integrated water solution, jadi wastewater sama clean water. Karena kalau kita bicara properti hari ini, Ya pasti. bicara accessibility atau bicara fasilitas air minum, air bersih, air kotor. Satu properti kalau nggak ada fasilitas air minum yang bagus, orang nggak ada yang mau datang. Satu properti kalau nggak ada accessibility yang bagus, orang juga males. Jalan tol ini sebenarnya contohnya kita lakukan di Kanci Pejagan. Kanci Pejagan ini sekarang sudah masuk tahap konstruksi, insya Allah tahun depan Mei atau Juni 2009 itu sudah bisa beroperasi. Sudah bisa beroperasi. Mungkin merupakan tol Trans Jawa pertama yang sudah bisa beroperasi. Kenapa bisa begitu? Kita lakukan pembebasan lahan itu hanya 4 bulan. Yang selama ini selalu menjadi momok kalau bicara jalan tol, seolah-olah problemnya selalu di masalah pembebasan lahan. Karena tadi kalau kita bicara jalan tol, pembebasan lahan, orang properti itu jagonya pembebasan lahan. Jangan main properti kalau nggak bisa bebasin lahan. Nah ini contohnya bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan sinergi, membangun satu industri yang seolah-olah keluar dari core, tapi sebenarnya masih inline dengan core competence daripada Bakriland sebagai perusahaan properti. Tol kita bangun setiap tol, alhamdulillah sampai hari ini setiap tol yang kita pegang, itu land acquisition progressnya cepat sekali. Karena kita udah tahu bagaimana memetakan masalah di lapangan dalam melakukan suatu proses pembebasan lahan. Kuncinya kan cuma masalah pembebasan lahan. Begitu masalah lahannya selesai, gampang untuk bisa lari masalah jalan tol. Dan tol itu kan salah satu infrastruktur yang paling penting. Karena aksesibilitas ini dengan jalan tolnya terbangun, pasti pertumbuhan ekonominya akan luar biasa. Pertanian maju karena petani gampang jual. Orang untuk ekspor juga gampang karena delivery satu barang, goods itu baik masuk maupun keluar jadi jauh lebih cepat. Tol Trans Jawa banyak menuai kritik karena katanya ada lebih dari 5.000 atau berapa 5.000 hektar yang lahan untuk pangan itu terkonversi menjadi jalan tol. Pendapat Pak Hiram? Sebenarnya gini, nggak bisa dilihat secara sempit dari sisi masalah konversi aja. Tapi lihat dalam konteks yang lebih besar. Nggak bisa dihindarin infrastruktur ini adalah sesuatu yang sangat penting, backbone utama. Tanpa adanya jalan tol pun, sudah pasti akan terjadi proses konversi itu. Tapi jalan tol ini sendiri sebenarnya yang sering orang lupakan adalah dia itu kan hanya terdevelop pada saat atau berubah konversinya pada saat titik-titik terjadi exit atau entry. Sepanjang jalan tolnya itu sendiri yang dia tidak ada akses langsung ke jalan tol, dia kan tidak akan berkembang sepesat seperti kalau dia di entry atau exitnya jalan tol.